Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Nurhalisa dengan NIM B2206011, Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Kesehatan di Universitas Megabona Palopo. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari Ibu Susianti, SSTMKAP, yaitu menjelaskan ukuran-ukuran kepala bayi. Jadi, parameter pertumbuhan bayi bukan hanya diukur dari tinggi dan berat badannya saja, tetapi juga diukur dari lingkar kepala bayi. Pemeriksaan lingkar kepala bayi penting dilakukan, sebab ukuran lingkar bayi yang tidak normal dapat menjadi tanda-tanda adanya masalah kesehatan pada bayi. Berat badan dan tinggi badan bayi juga dapat menggambarkan kesehatan dan pertumbuhan bayi. Namun, selain kedua hal tersebut, lingkar kepala bayi juga memiliki peran yang sama. Oleh sebab itu, pemeriksaan lingkar kepala bayi juga perlu dilakukan secara rutin saat si kecil menjalani pemeriksaan kesehatan dan evaluasi tumbuh kembang bayi. Lingkar kepala bayi yang normal rata-rata 35-36 cm. Pada laki-laki, lingkar kepalanya 32 sampai 36 atau 37 cm. Pada perempuan, lingkar kepala rata-rata 31,5 sampai 36 cm. Pertumbuhan lingkar kepala bayi normal berbeda-beda tergantung jenis kelamin dan usia bayi. Adapun bentuk kepala bayi, yang pertama itu bentuk normal. Kepala bayi normal umumnya berbentuk bulat dan tidak flat atau datar di bagian belakang dan simetris kiri dan kanan. Yang kedua itu ada brachycephaly. Perubahan bentuk tengkorak kepala mungkin tidak terlalu terlihat pada bayi yang cenderung berbaring dengan wajah mengarah ke atas langit-langit, karena rambut dapat menutupi titik datar di belakang kepala bayi. Jenis cetakan posisi ini disebut sebagai brachycephaly. Yang ketiga itu plagiocephaly. Plagiocephaly adalah suatu kondisi di mana kepala bayi mengalami perubahan bentuk menjadi datar. Pada salah satu sisinya, plagiocephaly adalah suatu kondisi di mana kepala bayi mengalami perubahan bentuk menjadi datar pada salah satu sisinya. Di Indonesia, plagiocephaly dikenal sebagai kepala peyang. Perubahan bentuk kepala bayi sebenarnya bisa terjadi secara normal. Misalnya setelah proses persalinan, saat melewati jalan lingkar kepala bayi akan tertekan dan lempeng-lempeng tulang tengkorak masih tersusun longgar. Dapat tumpang tindih selama beberapa saat. Tumpang tindihnya lempeng-lempeng tengkorak ini dapat terjadi karena struktur tengkorak yang masih longgar, terutama di bagian fontanel atau ubun-ubun. Bila proses persalinan memakan waktu yang cukup panjang,
penekanan tulang kepala ini akan membuat bentuk kepala bayi menjadi lonjong. Tidak perlu khawatir, kepala bayi akan menjadi normal kembali dalam hitungan minggu atau bulan. Plagiosepali juga dapat terjadi akibat kelainan kongenital, di mana salah satu area tengkorak yaitu sutura koronal menutup lebih cepat dari seharusnya. Yang keempat itu skopasipali, bayi yang selalu berbaring miring, yang umumnya tidak disarankan karena dianggap sebagai faktor resiko SIDS atau cenderung memiliki kepala yang panjang dan sempit. Yang penting untuk diingat bahwa bentuk kepala bayi yang tidak biasa tidak selalu menunjukkan masalah kesehatan. Namun, jika ada kekhawatiran tentang bentuk kepala bayi, sebaiknya berkonsultasilah ke dokter untuk evaluasi lebih lanjut. Baik, sekian materi yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap.